Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayidina Muhammadin. Teman dan sahabat semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan kajian kita di dalam kitab Fathul Mu'in. Masih di dalam pembahasan bab jenazah. Ini pembahasan terakhir ya dari bab tentang mayit. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fi darini amin. Wa yundabu dan disunahkan ziyaratu kubrin. Apa ziarah kubur li rajulin bagi laki-laki. Jadi untuk laki-laki sunnah berziarah kubur ya. La li unsa artinya tidak sunnah bagi wanita. Fatukrahu maka dimakruhkan apa ziarah kubur laha bagi perempuan. Bagi wanita ziarah kubur dimakruhkan. Ya karena perempuan itu perasa ya, biasanya ketika mendengar suatu musibah ya banyak sekali wanita ini ya mungkin teriak, menangis dan sebagainya. Dikhawatirkan demikian. Naam, iya benar. Yusannu disunahkan laha baginya wanita ziyaratu qabrin Nabi berziarah ke kuburan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi disunahkan bagi perempuan menziarahi kubur Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kubur Nabi ya tidak makruh maksudnya. Disunahkan. Waqala ba'duhum dan berkata siapa sebagian ulama wa kadza dan ialah juga sunnah sairul anbiya'i adapun seluruh nabi wal ulama'i dan ulama wal auliya'i dan para wali Allah. Jadi sunnah juga bagi perempuan menziarahi semua nabi-nabi, ulama dan para wali Allah. Jika perempuan dan ziarah ke makam misalkan para wali Allah ya, Sunan Kalijaga atau wali-wali yang lain maka tidak makruh. Tetap menurut sebagian ulama artinya tetap disunahkan. Wa yusannu dan disunahkan kama sebagaimana keterangan nas yang menegaskan ia Imam Syafi'i alaihi atasnya keterangan ayyaqra'a. Jadi wa yusannu ayyaqra'a maksudnya gitu. Disunahkan membaca siapa orang menurut nas yang ditegaskan oleh Imam Syafi'i seperti itu. Jadi sunnah membaca Quran ya. Ma pada apa-apa, ma pada sesuatu, tayassara yang mudah ma alal qabri atas makam, di atas makam. Wa yad'u dan berdoa siapa orang lahu baginya si mayit mustaqbilan hal dalam keadaan menghadap lil kiblah kepada kiblat. Jadi disunahkan sebagaimana yang ditegaskan oleh Imam Syafi'i, ada nasnya dari Imam Syafi'i bahwasanya sunnah membaca Al-Quran yang memang mudah bagi seseorang untuk dibaca ya, apa yang dihafal olehnya di atas makam seperti itu. Misalkan Yasin ya bisa Yasin ya Yasin atau Qul huwallahu ahad dan sebagainya ya. Pokoknya disunahkan bagi seseorang membaca Quran terhadap memang bacaan yang ia mudah untuk membacanya di atas makam. Setelah itu berdoa untuk mayit orang tersebut dalam keadaan menghadap kiblat. Wassalamun dan mengucapkan salam. Sunnah mengucapkan salam ya. Sunnah bagi peziarah mengucapkan salam. Wassalamun dan mengucapkan salam sunnah lizairin bagi orang yang berziarah ala ahlil maqbarah atas ahli kubur umuman secara umum. Jadi ketika kita lanjut dulu ya. Summa kemudian khususon kemudian secara khusus. Jadi ada keadaan salam yang pertama secara umum, yang kedua secara khusus. Fayaqulu maka berkata siapa orang yang berziarah assalamualaikum
lafadznya assalamualaikum daro qaumi mu'minin. Daro qaumin mu'minin. Wahai tempat kaum muslimin, inda awalil makbaroh, ketika awal masuk kuburan. Jadi ini yang secara umum ya, ketika kita masuk ke kuburan, tempat pemakaman, maka ini yang kita baca secara umum. Assalamualaikum daro qaumin mu'minin. Kemudian wa yaqulu, dan berkata siapa zair, orang yang berziarah, inda qabri abihi, ketika di makam ayahnya atau keluarganya ya. Masalan umpamanya assalamu alayka ya walidi. Assalamu alayka ya walidi. Salam sejahtera atas engkau ya walidi, wahai ayahku. Nah ini ketika dibaca pas di depan makam ayah kita atau keluarga kita ya. Sunnahnya adalah menghadap ke wajah si mayit, artinya membelakangi kiblat pas mengucapkan salam. Namun ketika berdoa baru kita menghadap kiblat. Nah ini dia. Jadi perlu diketahui ya, ada salam yang umum untuk seluruh kaum muslimin yang di makam itu, ada salam yang khusus untuk siapa kerabat kita yang meninggal. Fa'in aroda, maka jika menghendaki siapa zair atau orang yang berziarah, al-iktisara, kepada meringkas, ala ahdihima, atas salah satu keduanya, umum atau khusus, maka melakukan siapa orang bisa niat dengan yang kedua. Jadi kalau ada orang bermaksud atau menginginkan mengucapkan satu kali salam saja, maka yang dilakukan adalah salam yang kedua, artinya salam secara khusus. Assalamualaikum ya walidi, seperti itu misalkan. Li'annahu, karena sesungguhnya yang kedua, akhassu, ialah lebih khusus, bimaksudihi, dengan apa yang dimaksud. Nah, karena lebih khusus ya mengenai tujuannya kalau ya yang kedua. Wadzalika, dan adapun itu sunnahnya salam, li khabari Muslim, karena ada hadis riwayat Imam Muslim, annahu sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, berkata ia, assalamualaikum assalamualaikum daro qaumin mu'minin wa inna insyaallahu bikum lahiqun. Nah ini dia yang diucapkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mau masuk ke pemakaman ya. Hadisnya riwayat Imam Muslim. Kata Nabi SAW, Nabi mencontohkan dengan lafaz assalamualaikum daro qaumin mu'minin. Salam sejahtera alaikum atas kalian, daro qaumin mu'minin, wahai tempat kaum muslimin. Wa inna, dan sesungguhnya kami insyaallah, jika berkehendak Allah, ianya Allah, bikum, dengan kalian, lahikun, bertamu. Artinya nanti kami juga insya Allah akan menyusul kalian. Seperti itu bahasa gampangnya. Kemudian wal istisna'u, dan adapun pengecualian, litabaruk, ialah untuk tabaruk, untuk mengharap barokah. Jadi istisna di sini lafaz insya Allah itu adalah istisna ya. Nah, itu apa? Litabaruk, untuk mengharap keberkahan. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua, awlidafni, atau dikubur bitil kalbu'ah, di tempat itu. Jadi pengucapan insya Allah di sini bisa diartikan untuk mengharap barokah ya, karena mengucapkan insya Allah, atau sebutan insya Allah supaya mudah-mudahan dia dikubur di tempat ini, seperti itu, bitil kalbu'ah, di tempat ini. Atau yang ketiga, lil mauti, atau bagi untuk mati, atau untuk mati alal Islam, dalam keadaan Islam. Nah ini dia. Jadi bisa tiga ya. Lafaz insya Allah di sini adalah bisa mencari berkah, mengharap berkah, atau supaya dia dikubur di tempat itu, atau supaya mati dalam keadaan Islam, sebagaimana engkau mati dalam keadaan Islam, seperti itu. Faidatun, mudah-mudahan dapat dipahami. Syukran ala ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.